Selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makalah mahasiswa. Presentasi ini berisi tentang panduan penulisan makalah untuk mahasiswa. Materi presentasi ini kami dapatkan dari link berikut ini. Apabila Anda ingin melihat lebih detail, Anda bisa langsung mengklik link yang saya berikan ini. Materi dalam video ini meliputi: pertama, definisi tentang makalah. Yang kedua, petunjuk pembuatan makalah. Yang ketiga, format cetak makalah. Bagian pertama adalah definisi makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Definisi yang kedua adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jenis karya tulis ilmiah antara lain: pertama, makalah; kedua, paper; ketiga, jurnal ilmiah. Karakteristik makalah adalah: pertama, makalah membahas atau menelaah satu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kedua, makalah umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Ketiga, bagian pokok yang harus ada dalam suatu makalah adalah pendahuluan, isi atau pembahasan, serta kesimpulan. Karakteristik paper adalah: pertama, paper berupa karya tulis ilmiah yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sebuah penelitian yang baru. Tidak menutup kemungkinan bahwa susunan paper juga digunakan untuk review penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, paper terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu topik, data, serta argumen. Karakteristik jurnal ilmiah adalah: pertama, jurnal ilmiah berupa media yang berisi kumpulan karya ilmiah yang diterbitkan setiap kurun waktu tertentu. Yang kedua, sebelum dipublikasikan, jurnal ilmiah harus melewati proses peer review untuk menyeleksi dan menentukan apakah sebuah paper atau makalah yang disubmit ke jurnal tersebut layak diterbitkan atau tidak. Yang ketiga, proses peer review dilakukan oleh satu atau beberapa pemeriksa yang juga merupakan ahli atau akademisi di bidang yang sedang dikaji. Makalah bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: pertama, makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, makalah induktif, yaitu makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif, berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga adalah makalah campuran, yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Materi presentasi ini kami dapatkan dari link berikut ini. Apabila Anda ingin melihat lebih detail, Anda bisa langsung mengklik link yang saya berikan ini. Kita sampai pada bagian petunjuk bagaimana membuat sebuah makalah. Terdapat beberapa bagian utama yang menjadi penyusun sebuah makalah. Pertama, cover. Kedua, abstrak. Ketiga, daftar isi. Keempat, kata pengantar. Kelima, bab 1, pendahuluan. Keenam, bab 2, bagian pembahasan. Ketujuh, penutup. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Apabila ada lampiran, maka lampiran bisa diletakkan pada bagian paling belakang dari makalah.
Kita bahas satu-satu. Pada bagian paling depan adalah cover. Pada bagian paling atas dari cover, kita tulis judul makalah. Pada bagian bawahnya bisa ditulis nama penulis. Kemudian tampilkan logo dari universitas pada bagian cover. Pada bagian bawah kita tulis tempat penulisan, misalnya Surabaya. Pada bagian bawah dari cover tulis tahun penulisan, misalnya tahun 2020. Berikutnya adalah abstrak. Abstrak sendiri adalah ringkasan dari makalah. Pada abstrak ini minimal memuat beberapa komponen. Pertama adalah tujuan penulisan makalah. Bagian kedua adalah hasil pembahasan. Dan terakhir adalah penutup. Pada bagian akhir dari abstrak kita tambahkan kata kunci, yaitu kata-kata yang mengandung konsep penting dalam makalah. Berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman. Daftar isi ini disusun agar memudahkan pembaca dalam menemukan bahan yang akan dibaca. Berikutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar biasanya berisi: pertama, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan penyusunan makalah. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyelesaian makalah. Yang ketiga adalah harapan adanya masukan dari pembaca untuk perbaikan makalah. Sekarang kita masuk pada bagian inti dari makalah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Beberapa hal yang perlu kita masukkan pada bagian latar belakang masalah adalah: pertama, mengapa kita membahas topik tersebut? Yang kedua, untuk apa kita melakukan penelitian atau membahas topik tersebut? Yang ketiga, apa yang membuat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut? Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagian kedua pada bab pendahuluan. Rumusan masalah ini memuat beberapa hal, antara lain: 1. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dibahas atau dijelaskan di bagian pembahasan. Rumusan masalah biasanya berupa kalimat pertanyaan. Dalam rumusan masalah, pertanyaannya tidak perlu terlalu banyak, cukup 2-3 pertanyaan yang jelas dan merupakan hasil pengerucutan dari latar belakang yang ditulis sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari rumusan masalah. Contoh makalah yang kita angkat ini berjudul tentang konsep manajemen keuangan. Rumusan masalah yang diajukan ini ada 5. Yang pertama, apa pengertian dan fungsi manajemen keuangan? Kedua, dari mana sumber dana perusahaan? Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan? Yang keempat, apa peranan manajer keuangan? Dan yang kelima, siapakah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Bagian ketiga dari bab pendahuluan adalah tujuan penulisan. Bagian ini memuat beberapa hal, yaitu: pertama, tujuan dibuatnya makalah tersebut. Yang kedua, bisa dituliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat pembuatan makalah tersebut. Berikut ini adalah contoh tujuan penulisan makalah. Dapat kita lihat pada contoh makalah ini terdapat 6 tujuan penulisan
makalah. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Yang kedua, mendeskripsikan sumber dana perusahaan. Yang ketiga, mendeskripsikan sejarah perkembangan manajemen keuangan. Yang keempat, mendeskripsikan peranan manajer keuangan. Yang kelima, mendeskripsikan nilai perusahaan. Dan yang keenam, mendeskripsikan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Berikutnya adalah bab 2, yaitu pembahasan. Bab ini merupakan bab terpenting dalam makalah. Bab pembahasan berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan bab pembahasan harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Bab pembahasan ini biasanya mencakup isi tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan yang dibahas dalam makalah. Berikut ini adalah contoh pada bab pembahasan. Karena tadi topiknya tentang manajemen keuangan, maka pembahasan pada bagian 1 adalah tentang pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Berikutnya adalah penutup. Penutup ini adalah bagian terakhir dari bagian inti makalah. Yang pertama tadi ada bab 1, bab pendahuluan, bab 2, bab pembahasan, dan bab 3, penutup. Bab penutup berisi 1. Bab penutup biasanya terdiri dari subbab kesimpulan dan saran. Bab kesimpulan berisi tentang summary atau ringkasan tentang hasil pembahasan makalah. Sementara untuk bagian saran dapat berisi harapan penulis agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi 1. Daftar pustaka berisi daftar referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Cara penulisan daftar referensi yang paling umum yaitu nama pengarang, tahun terbit publikasi, judul publikasi, serta tempat terbit dan penerbit. Cara penulisan daftar pustaka yang lain bisa disesuaikan sumber pustaka. Itu apakah buku, jurnal, ataupun artikel yang ada di internet. Berikut ini adalah contoh cara penulisan daftar pustaka. Contoh yang pertama ditulis Siagian Sondang. Dalam penulisan daftar pustaka, yang ditulis paling depan adalah nama famili. Jadi nama aslinya adalah Sondang Siagian, nama familinya Siagian, sehingga nama Siagian ditaruh di paling depan. Siagian Sondang dalam kurung 1995, ini adalah tahun terbit buku tahun 1995. Judul bukunya Filsafat Administrasi, tempat terbitnya di Jakarta, penerbitnya Penerbit Gunung Agung. Contoh daftar pustaka yang kedua, Sujana. Namanya memang hanya terdiri dari satu suku kata, Sujana, sehingga langsung ditulis Sujana. Dalam kurung 1996, ini tahun terbitnya. Metode statistik, ini judul bukunya, Bandung. Buku diterbitkan di Bandung, Tarsito, oleh penerbit Tarsito. Berikutnya adalah format penulisan makalah. Banyak format penulisan makalah. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan salah satu format yang biasa digunakan dalam penulisan makalah. Pertama, kertas. Kertas yang biasa digunakan untuk menulis makalah adalah kertas ukuran A4. Kadang ada juga beberapa menggunakan ukuran kertas kuarto. Tapi pada kesempatan ini saya lebih suka menggunakan kertas A4. Margin ukuran kertas yang digunakan biasanya atas, kiri, kanan, dan bawah. Bagian atas 4 cm dari atas,
bagian kiri 4 cm dari kiri, bagian kanan 3 cm dari bagian kanan, dan bagian bawah 3 cm dari bagian bawah. Spasi yang digunakan 1,5. Font yang digunakan adalah Times New Roman. Berikutnya adalah pengutipan sumber. Materi yang didapatkan dari referensi, baik buku, jurnal, ataupun internet, harus dituliskan sumbernya dengan format. Format penulisan sumber adalah nama penulis, tahun terbit buku, dan nomor halaman. Berikut ini adalah contohnya. Purnomo 2004.231. Berarti Purnomo menulis sebuah buku pada tahun 2004 pada halaman 31. Dalam buku itu Purnomo mengemukakan bahwa ... Demikian tadi panduan tentang penulisan makalah. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.